Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, di antaranya adalah berupa mudzakarah ilmu agama sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan innal istighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya belajar ilmu agama adalah suatu hal yang paling utama untuk mengisi waktu-waktu kita yang berharga. Oleh karena itu, hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketaatan yang kita lakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah taala tidak akan menerima sebuah amalan kecuali apabila amalan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah taala serta mengharapkan ridha darinya. Baik. Insyaallah taala ya, di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab ini, Al-Maqsidul Asna fi syarhi asma'illahil husna. Saya akan bukakan dulu kitabnya. Kita sekarang sampai di halaman 11 ya, yang paling bawah ini, Al-Khabir. Billahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-khabiru huwa al-muttali'u ala haqiqatil asya' fala takhfa 'ala Allah khafiyah wa huwa 'alimun bil kulliyati wal juz'iyat wa man ankara dhalika kafar. Qala ta'ala wa huwal hakimul khabir. Al-khabiru bentar, ini kok hilang. Al-khabiru, ya al-khabir maknanya huwal muttali'u, artinya Allah Ta'ala mengetahui ala haqiqatil asya'i, atas hakikat segala sesuatu. Fala takhfa 'ala Allah. Maaf ya, kayaknya ada gangguan ya. Jaringan semoga lancar ini. Nah. Jadi makna al-khabir ya, makna al-khabir ini saya tidak bisa berbagi karena terkeluar, perlu dijadikan cohos lagi. Makna al-khabir artinya Allah Ta'ala al-muttali'u, ya, Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, ya, ala haqiqatil asya, ya, mengetahui hakikat segala sesuatu.
Fala takhfa 'ala Allahi khafiyatun, maka tidak ada sesuatu pun yang samar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala mengetahui ya segala sesuatu secara global, wal juz'iyat, dan Allah taala mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Waman angkara dzalika, dan barang siapa yang mengingkari hal itu, kafara, maka orang ini kafir. Qala ta'ala wa huwal hakimul khabir. Jadi ya di sini Al-Khabir, ya Al-Khabir, nama Allah taala Al-Khabir itu ditafsiri dengan Al-Alim. Ya, semakna dengan Al-Alim. Ya, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui hakikat segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan al-kulliyat dan al-juz'iyat, secara global dan secara terperinci. Artinya apa di sini? Makna dari alimun bil kulliyat dan alimun bil juz'iyat, mengetahui secara global dan secara terperinci. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui bahwa, ini ya penjelasannya, Allah Ta'ala mengetahui bahwa di sana, ya di tempat tertentu ada orang yang berdiri. Dan yang berdiri ini adalah Zaid. Nah, itu diperinci. Jadi tahu Allah itu di sana bahwa di tempat tertentu ya ada orang yang berdiri, dan Allah juga tahu ya, bahwa yang berdiri itu Zaid. Nah, itu jadi secara global dan secara terperinci. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa di tempat tertentu ada orang yang sedang duduk. Dan Allah Ta'ala tahu juga bahwa yang sedang duduk itu namanya adalah Amr. Dan Allah ya juga mengetahui bahwa di tempat tertentu ada orang tidur. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa orang yang tidur ini namanya Bakr. Ya ini, jadi ini apa namanya, Allah Ta'ala mengetahui ya, secara global, ya, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang tidur, dan Allah Ta'ala mengetahui secara terperinci siapa saja yang duduk, siapa yang berdiri, siapa yang tidur. Ya, makanya di sini dalam 3 contoh yang saya sebutkan tadi itu kan, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang sedang tidur. Maka apabila orang yang asalnya berdiri tadi itu duduk, kemudian orang yang asalnya duduk tadi itu berdiri, dan juga orang yang tidur tadi itu bangun, maka Allah Ta'ala mengetahui hal tersebut tanpa harus Allah Ta'ala bersifatan dengan ilmu yang baru. Ya, Allah Ta'ala mengetahui hal itu tanpa Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat ilmu yang baru. Tetapi Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang abadi, yang tidak pernah berubah, bahwa hal tersebut ya, jadi Allah mengetahui hal tersebut dengan ilmunya yang azali, abadi, dan tidak pernah berubah. Nah, begitu ya. Hal ini ya beda dengan orang-orang filsafat. Ya, berbeda dengan orang-orang filsafat. Mereka mengatakan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu secara globalnya. Jadi kulliyatnya itu Allah Ta'ala mengetahui.
Sedangkan juz'iyatnya ya secara terperinci Allah Ta'ala tidak mengetahuinya. Jadi kalau kata orang filsafat, ya secara Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu secara global saja. Sedangkan secara terperinci, kata mereka, Allah Ta'ala tidak mengetahuinya. Dan ini jelas adalah sebuah kekufuran. Nah, ini jelas sebuah kekufuran karena berarti menisbatkan sifat bodoh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah penghinaan ya terhadap Allah Ta'ala. Jadi mereka orang-orang filsafat bilangnya apa? Ya, Allah Ta'ala itu tahu bahwa di sana itu ada orang-orang sedang berdiri, ada orang-orang yang sedang duduk. Ya, Allah tahu juga bahwa ada orang-orang yang sedang tidur. Nah, ini secara global Allah tahu itu, kata mereka gitu. Tetapi Allah Ta'ala katanya ya, Allah kata orang filsafat, tetapi Allah Ta'ala tidak tahu bahwa yang berdiri itu adalah Zaid, bahwa yang duduk itu adalah Amr, bahwa yang tidur itu adalah Bakar. Maka di sini apa? Berarti menisbatkan sifat bodoh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan makanya ya dengan keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Kata beliau kan la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati illa al-mujassima wa munkira ilmil juz'iyyat. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah illal mujassima, kecuali orang-orang yang menjisimkan Allah Ta'ala. Nah, kecuali orang-orang yang menjisimkan Allah Ta'ala. Artinya menganggap bahwa Allah Ta'ala itu jisim, benda, mempunyai ukuran, mempunyai dimensi, lebar, panjang, kedalaman, ketebalan, ya, bertempat dan semacamnya. Orang yang meyakini keyakinan seperti ini, ya, kata Imam Asy-Syafi'i, orang ini dihukumi keluar dari Islam, dihukumi batal imannya, ya. Orang meyakini Allah duduk di atas arsy atau bersemayam di atas arsy atau tinggal di langit, ya, atau Allah mempunyai ukuran, mempunyai bentuk besar seperti arsy, sama seperti arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil, atau mengatakan sama dengan arsy bahkan lebih besar dari arah atas. Nah, ini ya semuanya adalah sifat-sifat benda. Semuanya ini adalah apa namanya? Sifat-sifat yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i tadi, bahwa orang yang menjisimkan Allah Ta'ala itu dihukumi kafir. Demikian juga beliau bilangnya apa? Wa munkira ilmil juz'iyat. Demikian juga orang-orang yang mengingkari ilmul juz'iyat, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Nah, ini dia. Artinya
orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu secara global, tetapi kalau secara terperinci Allah Ta'ala tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala tahu bahwa di tempat bahwa di sana banyak orang yang berdiri, banyak orang yang duduk, banyak orang yang tidur. Allah mengetahui, kalau dibilang Allah mengetahui itu saja, tetapi Allah tidak mengetahui siapa saja yang berdiri, siapa saja yang duduk, maka orang ini yang disebut dengan mungkir ilmil juz'iyat oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau tegaskan bahwa orang ini dihukumi keluar dari Islam, batal imannya jika memang asalnya orang yang beriman. Ya, itu. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati illa al-mujassima wa munkira ilmil juz'iyat. Dan kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah ya kecuali orang mujassim dan juga orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ini ya, ini makna al-khabir. Al-khabir. Nah, nama yang ke-30, nama Allah Ta'ala yang ke-33 adalah Al-Halim. Huwa dzus safhi wal anat. Alladzi la yastafizzuhu ghadabun wala isyanul usat. Wal halimu huwa as-safuhu ma'al qudrati. Qala ta'ala wa inna allaha la'alimun halim. Al-Halim, ya Allah Ta'ala Al-Halim, ya, apa maknanya? Ya. Dzus safhi, Allah Ta'ala yang ya, bersifatan dengan mengampuni, wal anati dan juga sabar, alladzi la yastafizzuhu ghadabun, yang tidak istifzaz. Istifzaz itu kalau kita itu ya, kalau dalam istilah kita ya makhluk ya. Nah, kalau ada seseorang dia itu kayak menguji kesabaran kita, dalam artian dia itu melakukan sesuatu yang memancing emosi saya. Ya, ketika dia memancing emosi saya, kemudian saya emosi beneran, ya, maka perbuatan ini maksud dengan istifzaz. Jadi apa nanti saya bilangin dalam bahasa kita ya, belum bahasa ini. Yastafizzuni, itu nanti saya bilang orang ini membuat saya emosi ataupun memancing emosi saya ini. Ya intinya ginilah, kalau wala isyanul usat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan dengan mengampuni, sabar, ya, tidak tidak ini saya artikan tafsirnya aja lah ya. Jadi maksud dengan la yastafizzuhu ghadabun, maksudnya tidak terpancing emosi, kemudian dan juga tidak terpancing dengan maksiatnya orang-orang maksiat. Maksudnya di sini apa? Gini maksudnya langsung. Jadi maksudnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya
Allah Subhanahu wa taala la yu'ajjilul iqaba li khalqihi. Jadi Allah taala tidak mempercepat siksaan bagi para hambanya. Ya, Allah taala tidak mempercepat siksaan bagi para hambanya. Wal halimu huwas safuhu ma'al qudrah. Nah, itu dia. Jadi Allah yang maksud dengan al-halim, ya Allah taala Maha mengampuni, ya, Maha mengampuni, padahal Allah taala Maha mengampuni pelaku maksiat, itu maksudnya. Ya, padahal Allah taala Maha kuasa untuk menyiksanya. Dan ini ya demikian juga as-sabur. Ya, nanti di belakang itu akan ada, kita akan bahas juga nama Allah taala as-sabur. Ya, dengan makna apa? Dengan makna bahwasanya Allah taala itu tidak mempercepat siksaan atas pelaku maksiat. Ya, tetapi Allah taala akan mengakhirkannya pada waktu yang telah ditentukan. Itu makna al-halim. Ya, saya ingin sebutkan di sini ya, sedikit ya berkaitan dengan ya ada kaitannya lah sedikit barangkali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mungkin ada kaitannya nanti yang setelah ya. Enggak apa saya sebutkan sekarang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Ya, jadi ini safah. Ya, bahwasanya Allah taala itu Maha Pengampun. Demikian juga ya Allah taala itu ya syadidul iqab. Ya, Allah taala Maha Pengampun. Ya, demikian juga Allah taala syadidul iqab. Artinya Allah taala itu Maha pedih siksaannya. Makanya di sini kita ya selaku seorang hamba, ya selaku seorang hamba, kita harus berada di bainar raja'i wal khauf. Nah, itu di antara pengharapan dan rasa takut. Artinya mengharap. Ya, kita dalam hati kita punya pengharapan terhadap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah. Demikian juga dalam hati kita itu kita tanamkan rasa takut terhadap siksa Allah Ta'ala. Nah, dua-duanya ini harus seimbang dalam hati kita. Ya, harus seimbang pengharapan terhadap rahmat dan ampunan Allah itu harus seimbang juga dengan takut terhadap siksa Allah Ta'ala. Jadi kita harus kayak gitu dua-duanya. Jangan timbangannya jangan sampai oleng. Ya, harus setara. Kecuali kalau dalam keadaan sakaratul maut sudah mau meninggal. Malah dalam keadaan sedih ini kita nurajjih ar-raja. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengunggulkan ar-raja atas khauf. Jadi seperti itu. Ini penting ya buat kita. Karena jika seseorang itu
hanya terdapat dalam hatinya roja, artinya pengharapan ampunan, pengharapan rahmat Allah Ta'ala, tanpa ada khauf ya dalam hatinya, niscaya orang ini dia jatuh dalam hal yang berbahaya. Apa itu? Dia akan melakukan perbuatan maksiat terus, maksiat. Dengan dalih apa? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha banyak rahmatnya. Sehingga dengan seperti itu, karena tidak ada rasa khauf dalam hatinya, dan dia hanya mempunyai roja, kayak gitu, nah, dia akan selalu akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Al-istirsal fi maksiatillah, terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Nah, oleng, ya. Demikian juga kalau seumpamanya seseorang itu dalam hatinya ada rasa khauf saja, tanpa ada roja, maka dalam keadaan seperti ini dia itu akan nanti terjatuh dalam putus asa. Dia pelaku maksiat, dia banyak melakukan maksiat, gitu ya. Setelah itu dia hanya mempunyai rasa takut terhadap siksa Allah Ta'ala dalam hatinya. Tidak ada pengharapan untuk diampuni oleh Allah itu tidak ada. Ya, takut. Gitu dok. Maka dalam keadaan seperti ini, dia itu nanti akan terjatuh ya dalam putus asa. Ya, putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ya, kita selaku seorang hamba, ya, para ulama mengajarkan kita ayyakunal abdu bainar raja'i wal khauf. Hendaknya seorang hamba itu dia selalu berada dalam antara pengharapan ya dan juga rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kayak gitu. Ya, kita hendaknya seperti itu. Jangan sampai timbangannya itu lebih berat yang satunya. Kecuali nanti kalau orang sudah sakarat, sudah mau meninggal, maka di sini apa? Diunggulkan di sini rasa roja, ya, pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nama yang ketiga 34 adalah Al-Azim. Fahuwa azimus sya'ni. Munazzahun an sifatil ajsam. Ya, Allah Ta'ala Maha Agung ya, derajatnya. Munazzahun an sifatil ajsam. Allah Ta'ala Maha suci dari sifat-sifat benda. Fahuwa a'zamu qadran min kulli azim. Maka Allah Ta'ala Maha besar kekuasaannya dari segala sesuatu yang besar. Ya, Allah Ta'ala Maha Agung, ya. Kekuasaannya itu lebih agung ya dari segala sesuatu yang agung, yang mulia. Qala ta'ala wa huwal aliyyul azim. Nah,
Jadi Allah ini makna al-azim. Ya Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat benda. Ya, al-a'rad, ya, al-'arad itu sifat benda. Al-kaifiyah, ya, itu sifat benda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari itu semua. Ya, sifat benda diantaranya adalah bergerak, diam. Makanya Allah tidak boleh dikatakan bergerak atau diam. Kemudian di antara sifat benda adalah bersambung, berpisah. Tidak boleh Allah dikatakan bersambung atau berpisah. Ya, naik, ya turun. Ya, tidak boleh dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit bumi. Kemudian kalau sudah subuh naik lagi ke atas, itu tidak boleh itu. Demikian juga warna, punya ukuran besar atau kecil atau sedang. Nah, itu semuanya sifat makhluk, sifat benda. Berada di satu tempat, itu sifat benda. Seperti manusia berada di semua tempat, itu juga sifat benda, seperti udara. Ya, berada di hati, ya, itu juga semuanya sifat benda. Ya, oleh karena itu mana Allah Ta'ala azim itu maha suci dari itu semua. Dan al-azim ya di sini ya al-azim tidak bermakna ya bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran dan ukurannya sangat besar sekali. Ya, tidak bermakna seperti itu. Sama dengan akbar. Ya, jadi Allah Ta'ala itu ya atau nama ini tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran dan ukurannya sangat besar sekali. Ya, tidak seperti itu. Karena semua ukuran itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, semua ukuran itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena seandainya Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran, pasti Allah Ta'ala membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Ya kayak kita ini. Ya, kita mempunyai ukuran. Ya, kita membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran kita ini. Artinya bukan kita yang menjadikan tubuh kita berukuran seperti ini, bukan kita. Ya. Makanya seandainya Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran, ya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai ukuran, niscaya Allah Ta'ala butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Nah, dan sifat kebutuhan itu meniadakan sifat ketuhanan. Kalau Allah Ta'ala butuh, berarti Allah Ta'ala bukan Tuhan. Ya, oleh karena itu, ya, sifat ukuran itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh para ulama salaf. Ya, di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bila mengatakan Ta'ala anil hudud. Ya, Allah Ta'ala maha suci dari mempunyai ukuran. Mau ukuran besar, mau ukuran kecil, mau ukuran sedang, mau ukuran yang diketahui oleh Allah Ta'ala, oleh makhluknya, ataupun ukuran yang tidak
diketahui oleh makhluknya. Ini semua jenis ukuran itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, ini perkataan ulama salaf. Ya, demikian juga ya, perkataan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Nah, ini sudah masyhur di kalangan kita. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Tuhan kita itu mempunyai ukuran, maka orang ini tidak mengenal Tuhan yang disembah, pencipta yang disembah. Ya, karena Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang mempunyai ukuran. Ya. Beda dengan golongan musyabbiha, ya, golongan musyabbiha. Mereka menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Ya, bahkan mereka itu punya sebuah kitab. Ini judulnya, ini judul aja nih, covernya itu ditulis apa? Isbatul haddi. Isbat al-hadd lillahi ta'ala. Jadi menetapkan ukuran. Ya, menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Ya, sebagian mereka makanya mengatakan, katanya Allah Ta'ala itu ya, ketika mereka mensyarahi kata akidah tahawiyah, kata mereka bukan ya, mereka mensyarahi gitu ya, tapi itu penyelewengan sebenarnya. Menyelewengkan makna dan maksud dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata mereka ketika dalam masalah ini, anil hudud, ta'ala anil hudud, Allah Maha Suci dari punya ukuran, maksudnya ukuran yang diketahui oleh makhluknya. Artinya apa? Artinya kata mereka itu Allah punya ukuran, tapi ukurannya itu tidak ada yang mengetahui dari makhluknya. Sedangkan perkataan Imam At-Tahawi ini maksudnya kata mereka, ini ukuran yang Allah Maha Suci dari ukuran yang Maha Suci dari ukuran yang diketahui oleh makhluknya. Jadi itu penyelewengan. Itu menyelewengkan tahrif terhadap makna dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, makanya tidak aneh ketika Ibnu Taimiyah dalam suatu perkataannya dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu, ini dalam kitab Majmu' Fatawanya itu, dia bilang bahwa dalam suatu kesempatan dia bilang Allah Ta'ala itu mempunyai seukuran dengan arsy, katanya. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil daripada arsy. Ya, seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu berarti Allah Ta'ala itu segi 4. Dan itu mustahil. Dalam suatu perkataan lain, ya, Ibnu Taimiyah bilangnya apa? Allah Ta'ala itu seperti arsy, bahkan lebih besar daripada arsy. Jadi kalau seandainya ini arsy, jadi Allah Ta'ala itu sama seperti arsy, tetapi dari arah atas katanya Allah lebih besar daripada arsy. Nah, dan ini perkataan yang sangat aneh sekali. Ya, intinya saya ulangi kembali bahwasanya Allah Ta'ala Maha Suci dari ukuran. Ya, Allah Ta'ala Maha Suci dari ukuran, baik ukuran besar, kecil, sedang, yang diketahui oleh makhluk ataupun yang tidak diketahui oleh makhluk.
Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Tadi yang ada yang tanya munazzahun, ya munazzahun, bukan munazzatun, tapi munazzahun. Munazzahun artinya Allah Ta'ala Maha Suci. Munazzahun artinya Allah Ta'ala Maha Suci. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terlebih dahulu, insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali di minggu depan. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.